Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar dasar LibreOffice Writer mengenai properties. Pertama-tama, kita pergi ke menu bar File, Properties. Di sini terdapat tulisan properties dari nama file kalian, yaitu lorem ipsum. Pada tab general, artinya adalah umum. Di sini terdapat properties dari file kalian. Apakah kalian harus mengetahui properties dari file dokumen kalian? Jawabannya adalah minimal kalian harus mengetahuinya, karena properties adalah informasi kecil mengenai file tersebut. Pertama, di sini kalian bisa melihat terdapat tulisan lorem ipsum .odt. Ini adalah nama file kalian dengan tipe filenya ODT. Pada bagian bawah di sini terdapat tipe yang dimaksud adalah tipe file, yaitu Open Document Text atau disingkat ODT. Berikutnya adalah location atau lokasi. Di sini kalian bisa menemukan di mana lokasi penyimpanan dokumen kalian. Selanjutnya adalah size atau ukuran. Di sini kalian bisa melihat ukuran dokumen kalian, berapa kilobyte atau berapa megabyte. Yang berikutnya adalah create atau dibuat. Di sini kalian bisa melihat kapan dokumen kalian dibuat. Tentunya dari tanggal, jam, sampai siapa yang buat. Tentunya ini adalah nama komputer atau nama PC. Yang berikutnya adalah modify. Ini adalah data mengenai kapan dokumen kalian dirubah atau dimodifikasi. Di sini terdapat tanggal, waktu, dan siapa yang memodifikasinya. Selanjutnya adalah template. Template digunakan untuk menampilkan template apa yang digunakan untuk membuat file. Jika kalian hanya memilih LibreOffice Writer atau dengan kata lain dokumen blank atau kosong, maka hanya terdapat tulisan normal. Contohnya seperti ini. Kita buat file, template. Kalian pilih yang manapun. Open. Kalian pilih file, properties. Seperti yang kalian lihat di sini, template-nya adalah CV. Yang berikutnya adalah digitally signed atau tanda tangan digital, menampilkan tanggal dan waktu kapan terakhir file tersebut ditandatangani bersamaan dengan nama pembuat. Berikutnya adalah last printed, kapan dokumen kalian terakhir di print. Sekarang kita coba apakah properties ini akan menampilkan kapan kalian lakukan print dokumen. Tentunya dengan virtual print PDF. Sekarang kita coba. Sekarang seperti yang kalian lihat di sini terdapat tanggal, waktu, dan siapa yang melakukan print, yaitu username-nya atau penggunanya. Yang berikutnya adalah total editing time. Jadi, setiap kalian membuka dokumen kalian, melakukan edit, menambahkan, mengurangi, dan sebagainya, di sini kalian bisa melihat berapa lama kalian membuat dokumen tersebut. Dan yang berikutnya adalah jumlah revisi, yang digunakan untuk menampilkan jumlah dari berapa kali file kalian telah disimpan atau di-save. Sekarang kita lihat di sini 42 revisi. Kita save atau kita simpan. Kita lihat. Sekarang kita memiliki nomor revisi sebanyak 43. Jika kalian menekan tombol reset properties, tentunya data properties ini semuanya akan direset atau dikembalikan ke awal. Yang berikutnya, kita akan menuju tab statistik. Di sini kalian bisa melihat dokumen kalian memiliki berapa page atau halaman, tables atau table, image, gambar, OLE object, yaitu object linking and embedding, menyambungkan objek dan menanamkannya pada dokumen. Di sini, oleh objek yang kita miliki adalah chart atau bagan. Sekarang kita lihat di sini, kita hapus dan kita lihat kembali pada properties.
statistik oleh objeknya adalah 0. Sekarang kita back atau kita kembalikan. Yang berikutnya adalah paragraf. Berapa jumlah paragraf yang kalian miliki? Yang berikutnya adalah word atau kata. Berapa jumlah kata yang kalian miliki? Yang berikutnya adalah karakter atau karakter. Berapa jumlah karakter yang kalian miliki? Yang berikutnya adalah karakter, excluding space, jumlah karakter tidak termasuk spasi. Yang berikutnya adalah lines atau baris. Berapa jumlah baris yang kalian miliki sekarang? Tentunya untuk menampilkan lines ini, kalian harus mengklik update. Seperti ini. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru.